Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kholis Firmansyah selaku pembimbing mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan, nama saya Isti Nuraliza dengan NIM 2005140373. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teori saham, manfaat investasi saham, dan cara pembelian saham. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian saham. Saham, salah satu instrumen keuangan yang cukup menarik bagi kalangan investor di pasar modal ataupun bagi perusahaan untuk mendapatkan dana bagi kepentingan perusahaan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda persyaratan atau kepemilikan seseorang pada dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut. Dengan demikian, kalau seseorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik perusahaan dan memiliki aset perusahaan. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis instrumen pasar modal bersifat kepemilikan. Saham biasa. Saham biasa yaitu merupakan saham yang menempatkan kepemilikan paling junior terhadap hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi dan paling junior atas hak kepembagian dividen. Karakteristik saham biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, memiliki hak terakhir junior dalam hal pembagian kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi dibubarkan setelah semua kewajiban perusahaan lunas. Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim lain sebagai promosi saham. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat investasi saham. Yang pertama, modal kecil, keuntungan besar. Manfaat pertama dari investasi saham adalah persentase keuntungan yang didapatkan sangat menjanjikan. Padahal, modal yang digelontarkan relatif kecil. Minimal modal yang diperlukan untuk mulai transaksi pembelian lembar saham hanya 100.000. Bahkan saat ini, terdapat metode angsuran untuk pembelian lembar saham. Sedangkan keuntungan yang dapat mencapai margin 100%. Yang kedua yaitu fleksibilitas investasi dalam melakukan investasi saham. Kamu tidak perlu membuat waktu dan tenaga hingga mengabaikan pekerjaan utama. Sebab kamu dapat melakukan aktivitas investasi saham seperti memantau bursa efek di mana saja dan kapan saja melalui perangkat pintar yang tersambung ke internet. Yang ketiga yaitu margin keuntungan investasi naik secara signifikan. Manfaat investasi saham lainnya adalah kecenderungan margin keuntungan yang menunjukkan kenaikan signifikan. Semakin naik harga lembar saham perusahaan yang kamu miliki, maka kian besar pula keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Bahkan, kamu bisa mencapai titik again di mana perusahaan memiliki saham memberikan bonus berupa uang tunai atau lembar saham baru kepada kamu secara gratis. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi investasi saham. Kita tentu saja tidak bisa asal membeli dan menjual saham. Bisa-bisa bukannya untung, tapi malah rugi. Kita perlu mempelajari strategi yang tepat dalam berinvestasi, mulai dari kapan kita membeli dan kapan waktu yang tepat untuk kita menjual. Anda bisa membaca berbagai artikel untuk memperdalam pengetahuan tentang investasi saham. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membeli saham online. Yang pertama, yaitu buka rekening saham. Yang kedua, deposit dana. Yang ketiga, install software online trading. Yang keempat, beli atau jual saham via software. Yang kelima, pelajari strategi investasi saham.
Baiklah, untuk yang selanjutnya, ada pun tutorial cara membeli saham. Yang pertama, buka rekening saham. Untuk bisa membeli saham, kita harus terdaftar sebagai nasabah atau sekuritas, pialang atau broker. Yang kedua, yaitu deposit dana. Setelah rekening saham jadi, biasanya 1-2 minggu, kita dikirimi email konfirmasi pembukaan rekening saham. Di dalam email tersebut terdapat informasi username, password, PIN, dan nomor rekening dana investor atau RDI. Kita perlu melakukan deposit dana ke RDI tersebut sejumlah nilai minimal yang ditentukan oleh broker. Tepat membuka rekening. Rekening dana investor ini berupa rekening bank atas nama kita sendiri dan tidak ada buku tabungan atau kartu ATM. RDI ini memang hanya digunakan untuk menyimpan dana kita sebelum digunakan untuk membeli saham. Untuk melakukan deposit dana, kita bisa transfer via teller bank atau lewat ATM, internet banking. Yang ketiga yaitu install software online trading. Download dan install software online trading yang disediakan oleh broker tempat Anda membuka rekening. Biasanya ada versi komputer atau mobile, Android atau iPhone. Tinggal pilih sesuai kebutuhan. Umumnya software ini gratis, tidak ada biaya pemakaian. Selanjutnya Anda bisa login menggunakan username dan password yang telah dikirimkan sebelumnya via email. Setelah login, Anda biasanya diminta mengganti password dan PIN untuk keamanan. Di software online trading ini Anda bisa melihat deposit dana yang sudah di-store. Yang keempat yaitu beli atau jual menggunakan software. Di dalam software online trading tersebut ada menu untuk jual beli saham. Masukkan PIN. Tanpa PIN kita tidak bisa bertransaksi saham. Pilih menu saham buy, kemudian Anda tinggal memasukkan kode saham yang ingin dibeli. Tiap saham diberi 4 huruf. Misalnya saham PT Aneka Tambang TBK diberi kode ANTM. Masukkan harga saham yang ingin dibeli dan masukkan jumlah lot saham yang ingin dibeli. Minimal pembelian adalah 1 lot atau 100 lembar. Kemudian klik tombol send. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada tutur kata saya yang kurang enak didengar, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.